Iya. Sebenarnya Dakar Coffee ini mau dibawa kemana sih konsepnya, Pak? Jadi gini, pada akhirnya kan sebuah bisnis itu kan dia harus cash flow-nya harus jalan. Orang yang menikmat kopi itu pasti dia tesnya juga yang dia kejar. Iya, benar. Iya kan gitu. Dengan kehadiran tadi Pak masakan khas Medan nih Pak, gimana penerimaannya di apa ya? Ini kan daerah Sunda gitu ya Pak ibaratnya. Dan jarang banget nih saya lihat memang lapo ya kalau di Medan rumah makan ya. Yeah. Itu menyediakan masakan Medan di Bogor tuh jarang banget. Nah, masakan Medan itu kan khasnya kan pedas. Nah, Bisa kita pesan jangan terlalu pedas. Gimana nih Pak rencana pengembangan ke depannya nih dari Dakar Coffee ini? Kecenderungannya juga orang ke kafe itu sebenarnya nggak banyak yang ingin menikmati kopinya. Iya, sore Mbak. Saya Syifa, mahasiswa komunikasi IPB. Iya, Mas. Mau berbincang nih Pak terkait dengan Dakar Coffee nih. Oke. Saya penasaran banget gimana sih awalnya berdiri Dakara ini sampai akhirnya jadi banyak nih bercabang nih jadi Dakara Group sampai sekarang. Oke, siap. Iya, terima kasih ya Mbak Syifa ya dari mahasiswa Sekolah Vokasi PB ya. Iya. Ya, terima kasih. Angkatan berapa sekarang berarti? 59. Oh ya, udah tua sekali saya ya. Saya angkatan 34 ya. Jadi sahabat Dakara TV ya dan Mbak Syifa dan mahasiswa Sekolah Vokasi PB, saya sendiri sebenarnya boleh dikatakan memang dari dulunya sudah niat mengembangkan usaha gitu ya. Jadi dari mahasiswa memang kita juga sudah menjalankan usaha gitu kan. Dan kalau secara legal kami berdiri ya Dakara ini sebenarnya dari tahun 2002. Jadi saya tamat 2002 saya sudah mendirikan CP Global Samudra, ya kan, dan lanjut ya, terus kita menjalankan usaha. Awalnya kita sebenarnya main di manufaktur apa namanya itu untuk perikanan, terus berkembang kita main juga di Al-Sintan, dan 2008 kita buat CP Mitra Sublindo Pertanian. Jadi banyak main di alat-alat dan mesin pertanian, dan 2018 sebenarnya ya kita sudah cukup banyak lah berbagai usaha, main di sembako juga, di trading, konsultan gitu ya. Sudah cukup banyak lah istilahnya usaha yang kita jalankan. Akhirnya kita memutuskan tuh 2018 bikin Dakar Group ya, dan kan seiring juga misalnya kita banyak klien kan segala macam ya. Dan saya sebenarnya kalau pribadinya memang dari kampung memang udah doyan ngopi, ya kan. Kebetulan dulu orang tua juga itu punya warung kopi kalau di kampung. Jadi saya kan orang Medan ya. Kalau di sana itu istilahnya kita punya warung warung ngopi lah gitu ya. Jadi 2018 alhamdulillah kita bisa beli tempat di sini. 2019 kita dirikan. 2019. Iya, dan sebenarnya start operasinya itu grand openingnya itu 9 Maret 2020. Gitu. Berarti yang pertama berdiri di Dakar Group ini langsung coffee shopnya nih ya Pak? Sebenarnya kita selain Dakar Kopi ada Dakar Consulting, ya kan? Dakar Consulting, kita juga bikin Dakar Energi, kita juga ada sebenarnya Dakar Konstruksi gitu ya, Dakar IT. Ada beberapa lah yang kita running gitu ya, gitu seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang Dakar Coffee sendiri nih ya Pak, ini kan saya lihat salah satu coffee shop yang paling besar lah ya Pak di sekitarannya gitu kan, dan ada meeting roomsnya juga. Sebenarnya Dakar Coffee ini mau dibawa kemana sih konsepnya Pak? Jadi gini, satu ya, karena sebenarnya saya kan di sini juga berkantor ya di gedung Dakar Coffee ini kita juga berkantor Dakar Consulting, ya kan. Jadi saya memang melihat kecenderungan orang sekarang ya, outputnya formal tapi pelaksananya informal gitu loh. Jadi makanya ini kita ada 3 lantai kan, kita area sekitar 250 meter kan. Itu setiap lantai kita ada meeting room, lantai 3 ada coring space ya. Jadi kita konsepnya memang ini juga di bawah kan sebenarnya ada Dakaramat ya, UMKM ya. Jadi selain istilahnya ini orang ngopi, tapi juga gimana caranya senyaman mungkin ya
orang juga bisa berbincang-bincang tentang bisnis ya, tentang juga pendidikan, tapi juga masuk untuk keluarga gitu loh. Makanya kita ada yang sifatnya indoor yang AC, full AC, ada outdoor ya, mungkin ini kita sedang berada di lantai outdoor ini ya, lantai 2 gitu ya. Nah, ini dia yang sifatnya istilahnya untuk lebih terbuka lah gitu ya. Nanti mungkin dia di atas lantai 3, mungkin dia lebih spesifik ya, istilahnya dia privat lah gitu ya. Jadi dan ini juga misalnya live musik juga gitu kan. Jadi kalau dibilang konsepnya kemana, memang kita sebenarnya mencoba memadukan kepentingan market gitu loh. Makanya sebenarnya ini kan kalau istilahnya ini yang dianggap ruko, ini 4 ruko kita gabungkan kan. Karena saya pikir gini ya, pada akhirnya kan sebuah bisnis itu kan dia harus cash flow-nya harus jalan, ya kan. Makanya kita lihat nih kebutuhan market. Ini kan dekat IPB, ya kan, kita kan dekat dengan IPB Darmaga. Pasti orang butuh meeting, ya kan? Tapi orang juga maunya ngopi gitu loh kan. Terus tapi istilahnya yang dalam tanda petik orang juga nggak mau yang mahal sekali kan. Karena itu apalagi ini kan sebenarnya kita ini kan di pinggiran kota, bukan di pusat kota Bogor. Ini kan kita sebenarnya nih, kalau tanah kita ini berada di kabupaten, tapi seberang kita sana udah kota itu. Nyebrang udah kota ya. Udah kota ya. Jadi kita juga ambil captive marketnya itu memang ya mahasiswa lah gitu loh. Mahasiswa, dosen-dosen ya. Artinya bukan inilah ya, bukan di kota gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang mau kita ambil. Tapi kalau terkait dengan misalnya kualitas kopi, kita tetap menjaga kualitas. Di sini kita ada 18 kopi terbaik Indonesia lah yang kita istilahnya hadirkan ya. Dan di bawah itu ada pusat oleh UMKM. Jadi juga kita ambil UMKM produk dari IPB dan juga masyarakat sekitar Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi kalau itu sebenarnya lebih kepada tujuannya bagaimana agar UMKM ini masuk naik kelas, dia di ke kafe gitu loh. Jadi dia tidak misalnya dijual di kaki lima atau di terminal, tapi kita dekatkan dia ke kafe gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan marketnya jalan, dan sebagian juga memang kadang-kadang diambil orang untuk dia gift gitu ya, untuk oleh-oleh kan gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa mengakomodir semua kebutuhan dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Betul, juga ya, Pak? Betul. Makanya ini juga kadang-kadang orang misalnya ada yang ulang tahun, terus ada juga misalnya orang yang kalau misalnya kayak koperasi dia rapat akhir tahun ya, ada juga training ya. Misalnya kadang-kadang kita juga buat training kopi juga kan gitu ya. Ada juga misalnya kita kayak lingkungan kita training juga. Jadi kompetensi kita inilah karena saya lihat kembali lagi bisnis ya, saya kira kesan sebuah usaha itu juga kalau kita terlalu spesifik, sementara kita berada di area yang istilahnya heterogen, ya pasti nggak masuk, ya kan? Itu yang mau kita coba sebenarnya. Oke, nah terkait dengan tadi nih Pak, kan udah memadukan berbagai konsep gitu ya Pak. Tapi saya penasaran unique selling-nya nih dari Dakar ini apa sih Pak? Iya, mungkin boleh dikatakan karena saya orang Medan ya. Di sini ada masakan Medan. Nah, iya tadi juga saya dibawa pesannya mie gomak. Iya, ada mie gomak, ada ikan sale, ada ikan mas arsik ya. Terus untuk yang kopi kita sediakan semua kopi yang single origin dengan semua metode gitu ya. Misalnya mulai dari P60, Vietnam Drip ya, Chemex gitu ya, Tubruk ya. Jadi kopi-kopi misalnya orang yang strong, kita juga ada yang Gayo gitu ya, ada juga Spirok, Sidikalang gitu kan. Tapi yang soft misalnya orang kita misalnya ada Arabica Marancar, Puntang gitu kan. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya kemarin itu sempat juga kita bertahan hampir 2 tahun Brazil sama Ethiopia gitu ya. Dan dulu udah sempat juga sebenarnya ada pelanggannya. Kadang-kadang kan bule gitu ya, mereka sudah mulai menikmati gitu. Oh iya, berarti dari luar negeri juga udah? Ada beberapa mahasiswa dari luar, terutama dia misalnya yang dari Afrika ya, Brazil, mereka memang pingin menikmatin kopi yang single origin, iya kan? Jadi karena gini, memang menurut saya, pada akhirnya orang yang menikmat kopi itu pasti dia tesnya juga yang dia kejar. Iya benar. Iya kan gitu. Oke, berarti dengan kehadiran tadi Pak masakan khas Medan nih Pak, gimana penerimaannya di apa ya? Ini kan daerah Sunda gitu ya Pak ibaratnya. Dan jarang banget nih saya lihat memang
Lapo ya kalau di Medan rumah makan ya. Itu menyediakan masakan Medan di Bogor tuh jarang banget. Nah, sebenarnya memang yang mau kita kejar itu juga captive marketnya yang orang Medan. Orang Medan. Kan orang Medan sendiri itu banyak juga di Bogor ini. Iya, ya. Tapi ya saya kan dari Batak tapi kan yang Muslim gitu ya. Jadi ya di sini kan banyak juga tuh warung-warung uncok ya kan. Parsadaan, Marga, Siregar, Sution, Lubis segala macam kan gitu ya. Captive market itu yang mau kita ambil karena kecenderungan memang juga orang Medan itu sering nongkrong ya, sering berkawan ya. Jadi makanya kita juga ini kan buka sampai jam 12 karena juga kadang-kadang banyak juga beberapa misalnya kawan-kawan saya yang mereka datang gitu kan. Jadi kita juga kadang-kadang sebagai marketing juga, sebagai ya namanya kita menyambut tamu kan gitu ya. Jadi itu saya kira ya. Tapi terkait dengan misalnya dengan orang Sundanya sendiri, kan dalam artian kan ya itu tadi kita karena bisnis ya, kan bisa diorder sesuai dengan keinginannya. Misalnya masakan Medan itu kan khasnya kan pedas. Bisa kita pesan jangan terlalu pedas. Dan memang di luar itu juga kan banyak juga masakan-masakan misalnya kayak ikan sop gurame yang bisa masuk kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak mie sop Medan gitu kan, itu kan kecenderungannya juga bisa dinikmatin oleh semua kan gitu. Gitu. Oke, berarti gimana nih Pak rencana pengembangan ke depannya nih dari Dakara Coffee ini? Iya, kalau saya pribadi gini ya, saya memang kan dalam tanda petik berbisnis lah gitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya kalau untuk di sini kita kan dulu pertama ini di Jalan Lingkar ini kan. Sekarang mungkin sepanjang sih udah hampir 30-an kafe kan gitu ya. Jadi kalau saya malah justru sebenarnya kalaupun mau mengembangkan lebih kepada kita sebenarnya di kopinya gitu loh ya. Misalnya bagaimana kita juga terus misalnya menemukan anggaplah misalnya kalaupun mau kita mending main di industrinya. Jualan bubuk kopi gitu ya. Tapi kalau untuk kafenya saya kalau di Bogor sih nggak terlalu ya, paling-paling pun karena saya lihat gini malah kalau di Bogor ini juga mungkin udah over ya. Sangat menjamur ya Pak. Menjamur tuh benar-benar. Iya. Jadi makanya kalau kita kan seberang itu kan punya kita juga yang BR Kopi ya lebih mending kita jangan nama yang dengan konsep yang berbeda gitu. Karena ya tadi itu ya saya lihat dalam tanda petik mungkin saya nggak tahu ya mbaknya sendiri asli orang mana? Kalau saya papasnya Lombok, mama saya campuran Sunda sama Pakamban. Iya, jadi gini saya sih melihat ya ini bacaan saya nih kecenderungannya juga orang ke kafe itu sebenarnya nggak banyak yang ingin menikmati kopinya, tapi dia lebih kepada mungkin kafenya baru, mungkin dia Instagramable-nya aja gitu ya. Jadi maksudnya gini loh. Pelanggan setia itu menurut saya kalau di Bogor ini nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi dia lebih kepada mencari saya ada suasana baru ya. Karena mungkin dia juga nggak terlalu pecinta kopi banget. Jadi makanya saya kira cukup lah kan gitu ya kalau di Bogor ini kita kan selain misalnya kafe ini kan kita punya sekolah. Saya kalau sekolah ya kita memang kalau itu kita kembangkan terus gitu ya. Kalau untuk bisnis di kafe saya kira ini aja cukup. Kita udah punya 2 kan sama BR Kopi gitu ya. Paling-paling kita lebih kepada apa yang lebih saling mendukung ini gitu loh. Makanya kita seberang mungkin kita rencana mau buat entah salon kecantikan gitu ya. Makanya kan cucian mobil sudah ada kan gitu ya. Jadi lebih kepada agar ini nanti menjadi one stopping lah gitu loh. Jadi one stopping stop ya orang mau ngapain ada semua di sini. Jadi saya lebih tertarik gitu aja. Gitu. Di bidang lain ya Pak ya? Di bidang lain yang sifatnya dia saling mendukung. Makanya ini kan cuci mobil udah ada. Kita kan yang salon yang belum ya kan. Sama istilahnya nanti kalau ada paling-paling kita ke anggaplah misalnya area-area olahraga lah. Ke situ. Oke, tapi one last question ya Pak. Sebenarnya dari nama Dakara sendiri artinya apa sih Pak? Oh iya, saya sebetulnya sebagian S3 saya kan di Jepang ya. Dakara itu artinya kalau bahasa Jepangnya itu karena oleh. Karena oleh ya. Jadi kalau ke Dakara Kopi ya bisa diartikan karena kopi gitu loh. Karena kopi, makanya kita buat Dakara Group. Tapi memang secara histori 3 suku kata Dakara ini menjadi
nama depan anak-anak saya. Oh. Jadi ada Jaki, ada Kaisa, ada Raja gitu. Jadi minimal itu menjadi penciri lah ya di saya pribadi, mungkin juga nanti di anak-anak gitu. Jadi makanya Dakara itu ya kita ingat ketiga anak gitu. Ketiga anak ya, untuk investasi mereka juga ya Pak. Iya, itu legacy lah, legacy mereka. Oke, ini pesan terakhir nih Pak buat para masyarakat Kota Bogor mungkin ya Pak, untuk datang ke Dakara Coffee. Iya, terima kasih ya Adinda ya, sama sahabat Dakara TV, Dakara Kopi. Kalau pingin alternatif lain di pinggiran Bogor gitu ya, di Darmaga, dekat IPB Darmaga, silakan datang ke Dakara Coffee. Di sini untuk kopinya kita sangat banyak variannya, terutama yang Arabica ya, mulai dari Gayo Aceh, Sidikalang, Arabica Marancar, Spirok ya, Mandailing, dan untuk kekhasannya tadi itu ya, kita ada masakan Medan, ikan sale, ubi tumbuk ya, sama apa namanya itu ikan mas arsik ya. Tapi selain itu kita juga di sini ada UMKM ya, produk UMKM. Saya sering sampaikan untuk produk-produk UMKM untuk para pejabat, mahasiswa, masyarakat, beli produk UMKM topang ekonomi Indonesia. Jadi UMKM kita itu sebenarnya 98% lebih pelaku usahanya, tapi ya dalam tanda petik secara value bisnis mereka kategori yang kecil. Oleh karena itu memang kita harus membeli dan membesarkannya. Makanya saya walaupun memang agak berat memang berbisnis di UMKM ini, tapi saya berusaha untuk membantu minimal menjualkan. Kita juga sebenarnya dulu sempat produksi bolu juga gitu ya. Tapi memang nggak mudah untuk berjuang gitu ya di bisnis produk-produk UMKM ini. Ya mungkin untuk si mbaknya ya dan teman-temannya ya, terima kasih sudah berkunjung ke Dakara Kopi. Untuk adik-adik mahasiswa IPB ini yang punya Dakara Kopi, alumni IPB, jangan lupa untuk datang dan rapat juga bisa ya, rapat-rapat BEM, rapat-rapat kampus ya, dan juga para dosen-dosennya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, makasih. Terima kasih ya. Makasih ya. Ya, assalamualaikum.